Perkenalkan, nama saya Aditya, saya instruktur barista di LKPAI Barista. Kali ini saya akan mempraktikkan menyeduh kopi dengan metode seduh pour over atau drip menggunakan dripper Hario V60. Yuk kita seduh. Baik, sebelum menyeduh, saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang dripper V60. Dripper V60 ditemukan di Jepang oleh Suruoka di Hario Factory, di mana Hario Factory sendiri adalah pabrik bahan kimia dan alat-alat kimia. Nah, di situ dia menciptakan alat bernama V60, di mana V60 sendiri diambil karena alat ini berbentuk kon, yang mana berbentuk kon V dan memiliki derajat 60 derajat, makanya disebut dengan V60. Nah, selain dripper, kita juga akan menggunakan filter untuk menyaring kopinya, makanya disebut dengan metode seduh pour over atau drip, karena kita akan menggunakan filter. Berikutnya ada kettle untuk penuangan supaya air yang keluar tetap terjaga keseimbangannya. Kita menggunakan kettle Terax atau snake. Berikutnya ada server untuk menampung hasil seduhan, dan ada scale digital atau digital scale. Untuk yang lainnya kita punya ada nanti setir untuk melakukan navigasi atau pengadukan saat menyeduh. Oke, baik, sebelum menyeduh kita harus menentukan variabel seduh yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah dose atau gramasi. Dose adalah berapa banyak biji kopi yang akan kita gunakan untuk menyeduh. Berikutnya adalah rasio. Rasio adalah perbandingan antara biji kopi yang kita gunakan dengan air yang akan kita gunakan. Contoh, kita akan menggunakan 15 gram biji kopi menggunakan rasio 1:15, maka air yang kita gunakan untuk menyeduh yaitu sebanyak 225 ml. Berikutnya adalah temperatur. Temperatur adalah suhu air yang kita gunakan pada saat menyeduh. Normalnya di angka 88 hingga 94 derajat Celcius. Kali ini kita akan menggunakan suhu di angka 92 derajat Celcius. Berikutnya adalah brewing time. Brewing time yang kita pakai selama 3 menit selama penyeduhan. Berikutnya adalah green size. Green size adalah tingkat kekasaran gilingan biji kopi yang akan kita pakai nanti. Green size yang kita pakai yaitu medium dan sangat disarankan untuk menyeduh metode V60 atau pour over. Disarankan menggunakan green size di medium sampai medium coarse atau kasar. Oke, kita mulai. Sebelumnya panaskan dahulu air, karena kita akan menggunakan air panasnya 92 derajat Celcius. Oke, pertama kita timbang biji kopi. Sebelumnya saya menggunakan biji kopi Arabica Mandailing yang dimana profile roastingnya adalah medium, karena sangat disarankan untuk menyeduh metode pour over. Profile roasting di baik medium sampai dengan medium, karena kalau di medium to dark atau dark itu penggunaan untuk espresso. Oke, kita timbang sebanyak 15 gram menggunakan spoon. Jangan lupa menggunakan scale atau digital scale. Sebelumnya di sini saya sudah atur green size di medium, jadi kita bisa langsung pakai. Oke, berikutnya kita siapkan server. Juga dengan filternya, kita menggunakan paper filter ukuran 01 sesuai dengan ukuran dripper yang kita pakai, yaitu ukuran 01. Oke, jangan lupa dilipat di bagian terluarnya.
dalam dripper. Air sudah mendidih, kita pindahkan ke dalam kettle. Di kettle sudah dilengkapi termometer untuk mengukur suhu air. Kita menggunakan suhu 92 derajat Celcius. Selagi menunggu suhu turun, kita bisa membilas filter dan untuk memanaskan server agar terjaga suhunya nanti. Bilas. Oke. Jangan lupa kita ratakan sekalian ini juga untuk mensteril, dan jangan lupa untuk dibuang nantinya. Sering terjadi lupa membuang air bilasan. Oke, buang. Lagi menunggu suhu turun, kita tuangkan biji kopi yang sudah kita giling ke dalam dripper. Lakukan pemerataan. Nah, di sini saya menggunakan 15 gram biji kopi dengan rasio 1:15, di mana yieldnya nanti adalah 225 ml air. Di sini saya menggunakan 4 kali penuangan atau pouring, 4 kali interval. Yang pertama itu di 30 ml, yaitu blooming. Blooming sendiri adalah proses pengeluaran karbon dioksida pada kopi. Nah, pertama tadi blooming 30 ml selama 30 detik. Berikutnya setelah 30 detik penuangan sebanyak 100 ml sampai dengan 1 menit 30 detik. Kemudian setelah 1 menit 30 detik dituang berikutnya 50 ml sampai 2 menit 30. Setelah itu penambahan sekitar 45 ml lagi sampai waktu 3 menit. Selesai, kita angkat, kopi siap disajikan. Oke, baik, suhu air sudah menunjukkan 92 derajat Celcius. Kita mulai, jangan lupa kita menggunakan scale dan hidupkan timer. Oke, kita menggunakan brewing time selama 3 menit. Oke, pertama lakukan brewing sebanyak 30 ml. Oke, 30 ml. Di sini saya menggunakan teknik pouring circle atau membuat lingkaran keluar dan ke dalam. Ada juga beberapa teknik pouring, yaitu setter, dia hanya fokus di tengah. Kita di sini menggunakan teknik pouring circle. Setelah 30 detik penambahan sebanyak 100 ml. Kita tunggu sampai 1 menit 30 detik. Langsung kita ke penuangan berikutnya sebanyak 50 ml. Harus diperhatikan jangan sampai kelewatan. Banyak metode yang bisa dipakai untuk menyedot density, tapi kita menggunakan metode 1 menit 30 penambahan 50. Yang terakhir penambahan 45 ml air sampai waktu 3 menit. Oke, 2 menit 20 penambahan 45 ml sampai di angka 225. Sampai brewing time 3 menit. Setelah 3 menit kita angkat dripper, kita gunakan ke wadah yang lain. Oke, 3 menit kita angkat, kita pindahkan ke wadah yang lain. Oke, bisa lakukan agitasi atau pengadukan secara langsung.
siap disajikan. Bisa dipindahkan ke server saji atau langsung ke gelas. Bisa dibawa ke bisa langsung sajikan atau langsung diminum. Kopi dengan metode seduh pour over dripper 16. Oke baik, sekian dari saya Aditya, instruktur barista di LKP Ayu Barista. Sampai jumpa.